welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika. With me in here Rizna. So everybody, di video kali ini saya membuat video mengenai Q&A. Ini tuh terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lontarkan di kolom komentar YouTube ini ataupun di DM yang ada di Instagram saya. Jadi ada banyak pertanyaan sebenarnya, beberapa itu dari pertanyaan-pertanyaan teman yang lain yang sekedar mengulang-ulang, tapi beberapa juga ini pertanyaan baru ya. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama itu mengenai waktu tes kapan aja. Jadi terkait dengan waktu tes kapan aja ini sebenarnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Jadi silakan saja di scroll ke bawah ya, atau dibuka saja di playlist yang IPB, tentang IPB di sana sudah ada. Jadi kita tinggal lihat aja di sana, saya sudah menjelaskan secara rinci mengenai waktu kapan aja kita mendaftar. Kemudian terkait dengan syarat harus dapat TOEFL 500 ya Kak, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Sepengalaman saya kemarin itu TOEFL saya tidak menggunakan TOEFL waktu tesnya, dan juga tidak ada TPA, dan ini juga sebenarnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, tapi di sini saya sedikit menjelaskan lagi. Untuk penggunaan TOEFL dan TPA itu dia digunakan untuk saya melihat syarat di websitenya kemarin itu digunakan untuk TOEFL IPK tertentu. Nanti saya jelaskan di video terbaru ya mengenai IPK yang harus menggunakan TOEFL dan TPA itu seperti apa. Kemudian formulir itu diketik ulang atau diisi pakai tulisan tangan. Jadi untuk formulirnya itu kan kita beberapa formulir itu di-download ya, terkecuali seperti formulir, maksudnya dokumen-dokumen. Kalau formulir sih kita ngisi langsung di lamannya, nanti di sana tidak ada lagi pengisian tulis tangan dan sebagainya, kita tinggal ngisi. Sistemnya kan sekarang serba online ya, jadi kita ngisinya itu seperti itu. Lalu setelah diisi langsung dikirim seperti itu, jadi nggak perlu lagi kita harus nge-print terus dengan tulis tangan. Kalau secara offline mungkin seperti itu, tapi kan sistemnya di sini semuanya online ya, kecuali untuk berkas-berkasnya ya kita download terus kita tulis tangan, nggak perlu lagi sih ini kita harus ngetik. Karena sepengalaman kemarin saya melakukan hal itu, mulai dari surat rekomendasi sampai surat keabsahan ijazah sampai surat penanggungan biaya, semua ditulis tangan. Kemudian tidak ada tes lagi setelah pendaftaran. Oke, setelah pendaftaran itu kita kan mendaftar dulu nih, seperti ngisi formulir gitu untuk data diri. Kemudian kita dikenakan biaya untuk pendaftaran itu. Selanjutnya kita ngupload beberapa berkas. Setelah ngupload beberapa berkas itu kita hanya menunggu pengumuman. Setelah pengumuman baru kita tes, yaitu placement test namanya. Jadi hanya itu. Kalau tidak dinyatakan lulus sih tidak mengikuti tes, seperti itu. Kalau dinyatakan lulus ya mengikuti tes, tapi itu tesnya juga berkaitan dengan kuliah nantinya ya. Itu placement testnya itu tuh tes bahasa Inggris ya pribadi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mengisi formulir jaminan biaya. Yang mengisi formulir jaminan biaya itu tergantung. Kalau misalnya orang tuanya kita yang menanggung biayanya kita, berarti yang mengisi formulir jaminan biaya adalah orang tua kita. Kemudian kalau misalnya orang tua kita misalnya pelaku usaha, berarti ada surat saksi gitu kan dari RT dan RW. Kalau yang lainnya misalnya PNS dan sebagainya itu berarti ada fotokopi slip gaji atau surat pernyataan dari atasannya, seperti itu untuk jaminan biaya. Tapi kalau misalnya jaminan biaya dari uncle atau pihak siapapun itu berarti dari pihak itulah yang
mengisi jaminan biaya itu atau menandatangani. Kemudian kalau IPK 2,67 bisa S2 di PB tak? Jawabannya bisa, tetapi ini memiliki syarat tertentu. Nanti ya saya jelaskan di video selanjutnya. Saya buatkan satu video sendiri karena ini butuh penjelasan lebih detail seperti itu. Oke, apalagi everybody, selanjutnya pertanyaan berikutnya itu, untuk jabatan pemberi rekomendasi harus diisi baik mahasiswa, alumni, atau fresh graduate? Oke, untuk pertanyaan ini, jabatan pemberi rekomendasi itu, jadi untuk pemberi rekomendasi itu bisa dosen kita waktu kita waktu kita melanjutkan pendidikan di strata sebelumnya, ataupun atasan kita, dengan syarat kalau misalnya kita ngambilnya S2 berarti harusnya yang memberi rekomendasi kita minimal pendidikannya adalah S2 kalau misalnya kita ngambil S2, tetapi kalau misalnya kita ngambil S3 berarti minimal pendidikannya adalah S3, di atasnya itu boleh, atau tadi yang S2 misalnya yang memberi rekomendasi S3 itu lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian ini apalagi ya, formulir rekomendasi dosen apa boleh Kak? Dia boleh banget lah. Kalau formulir rekomendasi dosen boleh sih ini, tapi kemarin saya tidak formulir. Aku salah memahami everybody. Jadi formulir rekomendasinya dosen ya boleh banget lah kalau formulir rekomendasinya dosen, apalagi misalnya dosennya itu pembimbing kita sebelumnya, atau misalnya ketua jurusan kita atau dekan kita sebelumnya waktu kita lagi studi di strata sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian masih mengenai formulir ya, tadi mengenai formulir dari dosen semua atau dari atasan juga ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi boleh dari dosennya kita, boleh dari atasan, asalkan pendidikannya itu kalau kita ngambil S2 berarti dia harus S2, kalau S3 minimalnya harus S3, di atas itu sih boleh. Kemudian surat rekomendasi wajib berapa, atau lihat ada 3 kolom. Aku lihat ada 3 kolom yang tersedia, harus ketiganya ya. Ya, jadi surat rekomendasi itu ada 3 untuk strata S2. Kalau untuk S3 kemarin aku kurang memperhatikan ya, tapi S2 itu minim harusnya 3, dan itu harus terpenuhi semua, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, seperti itu everybody. Oke everybody, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya lagi, itu tentang TPA wajib atau tidak Kak. Jadi terkait dengan TPA saya sudah jelaskan tadi, itu digunakan tapi dengan IPK tertentu. Nanti saya buatkan video tersendiri ya. Selanjutnya itu pertanyaan berikutnya, publikasi jurnal pendidikan apa disertakan juga pada saat mendaftar atau tidak usah. Jadi mungkin ini aku kurang memperhatikan sih pengalaman yang lalu seperti apa, tapi kayaknya mengenai publikasi ini itu diisi di rekomendasi, sepertinya seperti itu. Tapi kemarin saya sih tidak melakukan pengisian ini, tidak melakukan mengisi publikasi saya di sana, saya tidak mengisi itu, jadi dibiarkan saja kosong. Kemudian ini kan berhubungan dengan pendidikan, biasanya kan di sini yang berkaitan dengan program studi yang kita ambil di sini sebenarnya yang perlu kita paparkan di sana, seperti itu. Kemudian minta surat rekomendasi dari dosen boleh online. Jadi kalau meminta surat rekomendasi, kondisinya sekarang kan lagi pandemi, misalnya pihak-pihak yang Anda mintai rekomendasi itu tidak mau bertemu secara langsung, dan juga kan kita daftarnya secara online semua, jadi bisalah dikirimkan formulir rekomendasinya itu, kemudian nanti pihak pemberi rekomendasi
print itu lalu tanda tangan basah di sana, kemudian scan lagi lalu dikirim kepada Anda. Lagian kan nanti ngupload dokumennya juga dalam bentuk scan, jadi Anda tinggal kirim aja dokumen itu. Jadi jawaban saya ya pasti bisa lah ini tentang minta rekomendasinya secara online, yang penting tanda tangannya basah seperti itu. Kemudian jabatan pemberi rekomendasi tadi juga sebenarnya saya jelaskan ya, tapi supaya clear aja pertanyaan ini saya jelaskan ulang. Jadi jabatannya itu tergantung jabatannya apa saja, tetapi pernah berhubungan langsung dengan Anda, misalnya dosen pembimbing tadi atau dosen di masa S1 ataupun atasan Anda, dengan syarat kalau Anda ngambil S2 berarti minimal pendidikannya adalah S2, di atas itu boleh. Kalau ngambil S3 ya S3, pendidikan di atas itu juga boleh, saya profesor. Kemudian hubungan dengan pemberi rekomendasi. Jadi dalam hal surat rekomendasi ini, misalnya hubungannya kita dengan pemberi rekomendasi itu seperti apa? Seperti saya kemarin ngambil meminta rekomendasi itu dari para pembimbing saya. Jadi hubungan saya dengan pemberi rekomendasi adalah dosen dengan mahasiswa dan dosen dengan pembimbing. Jadi hubungan saya seperti itu. Kemudian misalnya yang memberi rekomendasi Anda adalah atasan Anda pada satu, misalnya Anda sudah bekerja pada suatu institut, maka misalnya Anda meminta rekomendasi kepada atasan Anda, maka hubungan Anda adalah sebagai atasan dan karyawan misalnya. Kemudian terkait dengan peluang lulus di IPB sulit atau tidak. Terkait dengan peluang lulus di IPB itu sebenarnya tergantung yang di atas ya, tergantung rezeki Anda. Dan untuk peluang-peluangnya seperti apa, aku bingung sih sebenarnya jawab pertanyaan ini. Tapi jika menurut saya, karena IPK saya juga kemarin sebenarnya masuk dalam kategori standar, yang penting sih sebenarnya IPK Anda di atas 3,0, di atas 3,5 juga lebih baik lagi, seperti itu. Dan terkait dengan ini semuanya tergantung yang di atas ya. Kalau Anda beruntung ya pasti lolos, tapi usahalah dulu ya, jangan insecure dulu. Kemudian kayak saya ingin masuk IPB tapi takut enggak keterima, kasih saran dong Kak. Pede aja dulu. Mikir aja dulu tuh keterima, tapi jangan berlebihan, jangan sampai enggak, kan sakitnya lebih ya, patah hati nanti kalau Anda mikirin lebih. Ini yang penting Anda usaha dan doa ya, insya Allah keterima. Kemudian sarannya, pertama minimal IPK Anda di atas 3,0. Kemudian kedua, nilai-nilai dalam transkrip Anda, jurusan yang Anda ambil itu minimal nilainya bagus ya, karena itu menjadi pertimbangan. Gak mungkin kan misalnya Anda mau ngambil contohnya biokimia tetapi nilai biokimia Anda misalnya C, kan perlu pertimbangan juga oleh pihak sananya. Saya tidak mengerti sih bagaimana penilaiannya, tapi kurang lebih mungkin seperti itu. Saya sih pengalaman kemarin IPK nggak terlalu tinggi, tapi saya ngambil nilai di departemen yang saya jurusan yang saya ambil itu waktu S1 saya nilainya cukup baik, seperti itu. Kemudian yang fresh graduate mending milih yang mana, yang reguler atau yang khusus? Tergantung sih. Kalau yang reguler ini ya pribadi biayanya itu lebih sedikit, bukan lebih sedikit, lebih berkurang daripada yang khusus, karena yang khusus ini kan biayanya itu lebih besar daripada yang reguler. Kalau yang fresh graduate sih saya sarankan Anda mengambil yang reguler. Kalau Anda belum bekerja atau misalnya pekerjaannya bisa ngambil cuti, ambillah yang reguler, seperti itu. Tapi kalau misalnya pekerjaan tidak bisa ditinggal dan harus kan mengambil itu, ya ngambillah yang khusus, seperti itu. Jadi tergantung Anda
kebutuhan Anda di mana ya, dan comfortable-nya Anda yang mana, seperti itu. Kemudian bisa nggak Kak reguler jadiin ke khusus? Aku nggak tahu sih, jujur aja aku nggak tahu tentang hal ini, mungkin bisa ditanya admin pasca sarjananya langsung di sini. Kemudian saya rasa udah cukup ya. Udah banyak banget aku menjelaskan panjang lebar tentang pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya akan menjelaskan lagi ya di video selanjutnya. Oke, everybody, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini bisa membuat untuk teman-teman jika Anda menemukan masalah-masalah ketika Anda melakukan pendaftaran ya, karena ini semua berkaitan dengan pendaftaran untuk masuk IPB. Ini sih tidak saya menceritakan berdasarkan pengalaman saya kemarin. Terkait dengan lebih jelasnya mungkin bisa dihubungi Instagram dari Paskar Sarjana itu sendiri. Nanti tinggal hubungi Rama, kok kemarin saya tidak memiliki perkenalan juga untuk lanjut ke sini, makanya saya langsung men-DM pihak Instagram dari Paskar Sarjananya itu, dan alhamdulillah ramah. Pertanyaan-pertanyaan saya selalu dijawabnya dengan baik, seperti itu. Saya pribadi cukup ya. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.